Tuh ya, ciri khas dari chiffon cake, dia tuh lembut banget. Dan juga cream of tartar atau bisa juga pakai lemon juice ya. Ini tujuannya supaya lebih stabil ya, ada acid lebih stabil. Nah, untuk dari komposisi bahan-bahan ini juga penting untuk membuat chiffon cake yang ideal, dimana dia mengembang ya, pori-porinya merata gitu, jadi halus. Tapi kalau kita pegang juga dia tuh lembab ya, jadi tahan lama gitu kan. Nah, ini penting untuk pemilihan lemaknya. Yang pertama ini kita menggunakan minyak ya instead of melted butter. Kita campurin dulu bahan-bahan cairnya, mulai dari kuning telur, minyak, jus pandan, dan juga santan. Terus kita aduk. Setelah merata, ini baru kita masukin bahan keringnya ya, garam. Gula masuk dan juga cream of tartar. Lalu masukkan sisa gulanya secara berkala ya, dibagi 3 bagian atau 4 bagian. Sudah mengkilap, lalu kita aduk, dipancing dulu gitu ya. Penting, ntar aku bahas. Jangan pakai bahan non-stick dan jangan diolesin mentega, minyak apa enggak. Biarkan si kuenya atau cake-nya nanti dia nempel. Jadi ketika dia naik tuh dia kan nempel. Nah, nanti dia nggak akan ambles lagi, nggak akan turun lagi gitu. Kebayang ya kalau misalnya pakai yang non-stick atau yang nggak nempel, dia begitu ngembang dia turun lagi. Dalamnya dia rongganya udah merata. Terus kalau kita pegang tuh dia lembab ya. Lembut banget. Nah, tapi buat kalian yang bosen ini bisa juga sebagai ide. Kalian bisa sajikan seperti ini. Ini pertama kita akan belah. Terus ini aku udah siapin whipped cream yang rasa polos dan juga rasa pandan ya. Ini kita tinggal pakai ekstrak pandan aja. Terus kalau kalian mau pakai buah-buahan juga bisa ya. Ini kita tinggal tabur aja. Tuh ya, ciri khas dari chiffon cake, dia tuh lembut banget. Nggak terlalu manis. Halo teman-teman semua, selamat datang di Dapur Indah Kitchen. Di video kali ini kita akan buat lunchbox cake yang lagi kekinian banget, tapi versi gluten free, jadi tanpa terigu, tanpa oven, tanpa pengembang, dan warnanya kita pakai pewarna natural. Buat isiannya kita akan bikin yang spesial dan beda dari yang lain. Jadi kuenya ada 3 item, sponge cake yang akan kita kukus, custard cream, sama whipped cream buat luarnya yang akan kita kasih warna. Sekarang kita buat cake-nya dulu. Bahan-bahannya pertama ada 4 telur. 3 akan kita pakai utuh sama 1 putihnya, coconut sugar atau bisa juga pakai palm sugar, 1/4 sendok teh garam, vanilla paste, dan untuk tepungnya kita pakai tepung singkong dari ladang 5 sebanyak 70 gram. Terus ke dalam mangkok kita masukin 3 telur. Ini kita kocok dulu sebentar. Begitu udah mulai berbuih, baru kita tambahin guanya dan garam. Kita kocok kecepatan tinggi sampai dia kaku. Nah, kalau udah kaku begini, kita bisa tambahin vanilla paste-nya 1 sendok teh. Kita panasin dulu kukusannya. Kocok lagi. Nah, sekarang kita masukin tepungnya sambil diayak sedikit-sedikit. Jadi kira-kira sekitar 2 sendok makan. Terus kita kocok tapi kecepatan rendah aja, karena kalau enggak
ketoprak. Nah, gitu udah kecampur aja, masukin lagi. Kelihatan nanti dia lama-lama berkurang, agak deflate, nggak apa-apa. Asal nggak terlalu banyak, makanya kita masukinnya sedikit-sedikit dan diayak. Udah kecampur. Terakhir kita aduk dengan spatula buat memastikan kalau dia bener-bener udah rata. Aduknya juga pelan-pelan aja, kayak diaduk lipat gitu. Begitu udah nggak ada tepung-tepung yang kelihatan masih misah, kita bisa masukin ke dalam loyang. Kita pakai loyang brownies setengah seperti ini, 10 x 15, yang udah dialasi kertas dan dikasih minyak sekelilingnya, tapi kertasnya di bawah aja. Cetok. Ini kita masukin ke dalam kukusan. Kita kukus sekitar 20 menit sampai matang. 20 menit kita cek aja. Kita matiin kompornya, terus kita angkat dan diemin di cooling rack dulu sampai dingin. Sambil nunggu kuenya dingin, kita buat isiannya dulu. Isian yang spesialnya adalah ini dia, durian. Di sini kita masukin 165 gram daging buah durian, 120 ml susu tawar, vanila juga, sama jangan lupa garamnya sejumput. Ini kita rebus. Terus di sini kita punya kuning telur dari bikin cake tadi. Kita campur sama 1 sendok makan coconut sugar. Dan buat pengentalnya juga 1 sendok makan tepung singkongnya ladang 5. Ini kita aduk. Ini juga diaduk. Nah, begitu udah mendidih, kita mau campur telurnya ke dalam sini, tapi supaya nggak kaget, kita mau temper dulu dengan sedikit adonan panas, supaya nggak jadi telur orak-arik. Terus ini kita masukin lagi ke sini. Terus kita aduk rata. Terakhir tambahin 1 sendok makan butter. Begitu udah kental dan mendidih begini, berarti filling udah siap. Ini langsung kita pindahin ke wadah tahan panas. Tunggu suhu ruang dulu, terus kita simpan di kulkas sampai benar-benar dingin sebelum dipakai. Setelah kuenya dingin, kita mau bagi jadi 3 lingkaran kayak gini pakai cake cutter. Kita keluarin dulu dari loyangnya. Terus kita potong, jadi kita dapat 2 full lingkaran sama setengah. Masing-masing akan kita belah 2. Jadi kita akan dapat 2 cake yang masing-masing 3 layer. Nah, cake-nya udah siap, custardnya juga tinggal nunggu dingin di kulkas. Sekarang kita mau bikin krim buat di luarnya. Kita butuh whipped cream. Yang ini harus dingin ya whipped creamnya. Sama 2 sendok makan gula halus dan 1 sendok teh vanilla paste. Kita kocok di kecepatan tinggi sampai mengembang. Krim ini mau kita bagi jadi 4 bagian, 2 bagiannya putih, 1 bagian biru, 1 bagian kuning. Warna biru dari bunga telang bubuk. Kira-kira aja sambil dilihat. Kalau kurang biru kita tambahin, tapi ini tuh perlu waktu sampai dia warnanya keluar, jadi jangan langsung masukin banyak. Sama kuning dari kunyit bubuk. Nah, sekarang semua elemennya udah siap, kita mau hias. Pertama kita masukin di bagian bawahnya sedikit krim, terus taruh cake yang utuh 1, terus di sekelilingnya kita kasih krim yang putih. Terus kita kasih custard duriannya. Cake yang belahan, penghalang lagi pakai krim yang putih. Tumbuk pakai yang utuh lagi di atasnya. Kita lapisi pakai yang putih tipis-tipis saja. Pakai warna kuning di bagian bawah.
Sekarang tinggal kita hias atasnya deh. Sekarang yang paling ditunggu-tunggu, kita mau cobain rasanya gimana. Ini cake-nya tuh lembut banget, terus krim duriannya gurih banget. Semuanya tuh nggak ada yang terlalu manis, dan krim yang di luarnya ini juga bukan yang berat gitu, jadi ringan banget kayak pancake durian tapi versi cake-nya. Nah itu dia resep gluten free durian lunchbox cakes ala Deli Kitchen bersama dengan ladang 5. Jangan lupa nonton video-videoku selanjutnya. Dadah!